Arti keterputusan nasab ini sehingga sampai kepada Habib Alwi ini sebagai dialognya para Habib ini selama 550 tahun. 5 abad lebih tidak ada nama Imam Billah. Tidak. Jadi mulai kisah kitab nasab abad kelima, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 awal itu tidak ada nama. Al-Irsyad di situ menampung semua warga keturunan, di antaranya Deklan Alami dan yang lain sebagainya. Tapi itu kanan terus, dan itu sejarah berjalan. Itu sampai diisi corong kowe isi kalimat itu. Porto-porto pada tangi istilahnya warga keturunan itu kanan. Setelah tukaran akhirnya Deklan Alami keluar. Tapi sebelum itu Nahdlatul Ulama sudah dibentuk pada tahun 1926. Kemudian dari warga keturunan Yaman yang sebelum itu sudah masuk di organisasi Al-Irsyad ini membuat organisasi sendiri pada tahun 1928 dan disebut dengan MA Rabithah Al-Ulama. Lah ini yo cuma angen-angen. Nek memang mungkin ngomong orang NUAE ya angen-angen. Apa gitu dengan biar tegas. Kalau dia memang betul-betul dan dia dari Nahdlatul Ulama, kenapa bikin organisasi sendiri 2 tahun setelah NU diresmikan? 1926 NU berdiri. Kemudian 1928 Rabithah Alawiyah dirikan. Apa kita? Kemudian kita jelas balik bahwa semua kita sebutlah Alawi karena itu bersumber dari Habib Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Nama Ubaidillah dan nama Alwi ini sama sekali tidak terdapat dari kitab-kitab nasab yang ada pada zaman yang mendekati dengan masa hidupnya Habib Ahmad bin Isa yang kita kenal dengan sebutan Al-Muhajir. Itu tidak ada sama sekali. Bahkan ada salah satu ulama yang mengarang kitab nasab. Kitabnya bernama Tahdhibul Ansab. Itu dikarang oleh Al-Imam Ubaidillah. Mau angen-angen ya. Imam Ubaidillah ini menangi uripe Ubaidillah dan juga menangi uripe Alwi yang sekarang beriklan Alawi. Bahkan pada saat mengarang kitab Tahdhibul Ansab ini, Al-Imam Al-Ubaidillah ini sudah berusia 62 tahun. Orang yang usianya di atas 60 tahun ini pasti bijaksana. Karena dia adalah seorang ulama. Dan kitab itu pula tidak ada namanya Ubaidillah, nenek moyangnya, jalur-jalurnya, Habib yang ada di Indonesia. Tidak ada. Padahal itu menangi zaman usianya ketika Alwi ini meninggal wafat, Imam Ubaidillah ini usianya 62 tahun. Wong umur 9 tahun nyatet nak sampai Kanjeng Nabi. Ya, itulah orang dicelik. Jangan ya. Kok orang dicatat? Padahal kemudian semua Habib ini klannya adalah Alwi. Dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Arti keterputusan nasab ini sehingga sampai kepada Habib Alwi ini sebagai dialognya para Habib ini selama 550 tahun. 5 abad lebih tidak ada nama Imam Billah. Tidak. Jadi mulai kisah kitab nasab abad kelima, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 awal itu tidak ada nama.
Bahkan Al-Imam Fakhrul Razi ini mengarang kitab nasab, anaknya Habib Ahmad bin Isa ini hanya 3. Satu bernama Muhammad, yang kedua bernama Ali, dan yang ketiga bernama Husain. Karena saya orang LPM biasa besok masih pondok, saya akan bicara berdasarkan referensi data. Kalau tidak ada referensi kitabnya, no, tidak. Kalau jadi saya, jadi kitab nasab sudah bicara sampai abad ke-9 awal, yang dikarang oleh para ulama ini tidak ada satu pun nama beda sebagai gantungnya para hamba. Mulai muncul kemudian di abad 10 awal. Dan mulai disebutkan pada abad 14 Hijriah oleh Al-Habib Ali Syastol. Itu mencuplik dari kitab Asul, mencuplik dari kitab Asli. Jadi pertama kali yang memproklamirkan bahwa nasabnya para hamba menyambung ke Rasulullah ini melalui Jairul Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya, diawali dari kelompok mereka sendiri. Habib Ali Asy'ari terus 550 tahun. Kalau itu catatan untuk selama 560 tahun, padahal di masa-masa itu juga banyak kitab nasab yang mencatat nasab Rasulullah ke Belanda. Sulit untuk seorang ilmuwan, untuk seorang pemikir, sulit kalau mengatakan bahwa Alawi ini nyambung jalurnya ke Rasulullah Muhammad. Tapi dengan cara saya 10 menit yang saya menghafal kepala. Ini kan dari tawasul yang ada. Itu enggak ada itu kalau siapa seperti ini. Kemudian kalau itu acaranya NU, mestinya salah satu untuk wasilah kita nyambung ruhannya kita dengan masyarakat kita, dengan para muassis dan ulama, mestinya kan kita tawassul. Sama halnya kita menyambung rohaninya kita dengan guru besar. Selalu kita tawassul. Dan kenapa setiap ijazah kok ada satu objek yang kita tawassul? Setelah kita riset ternyata banyak sekali sangat keilmuan dari guru kita yang jalurnya melalui Syaikhul Qadir Al-Jilani. Ini sejarah tentang nasab dengan cara kita apa? Dengan cara referensi yang jelas. Kemudian kita lihat dalam manaqib Syaikhul Qadir Al-Jilani meninggal yaumul Jumat tanggal 3 Asyar, tanggal 11. Sangat tidak wasitina wa khamsimi'ah. Syaikhul Qadir Al-Jilani meninggal pada tahun 561 Hijriah. Coba dengan lihat. Termasuk yang difatihkan itu Sayyidina Fakih Muqaddam. Ya. Fakih Muqaddam itu lahir pada tahun 574 Hijriah. Sayyidina Fakih Muqaddam itu lahir, Syaikhul Qadir Jilani konsekuen. Solusinya dari kalau Syaikhul Qadir Jilani meninggal pada tanggal 11 Jumat, bulannya Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah. Fakih Muqaddam lahir 574 Hijriah. Naik umur kelamaan Amin tidak sebutkan. Wong ngerti cerita Syaikhul Qadir Jilani itu masyhur. Itu lebih dulu Syaikhul Qadir sama Fakih Muqaddam. Ini satu itu cukup ini adalah NU dari Fatihah itu boleh Fatihah pakai Muqaddam dan lain sebagainya.